Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Iklana dari kelas 12 IPS 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan peran diplomat Republik Indonesia dalam sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, peran dari Agus Salim. Pada 14 Agustus 1947, Agus Salim kembali ditunjuk sebagai delegasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang ini, Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta terhadap peristiwa agresi militer Belanda 1. Masalah tersebut awalnya ditanggapi dingin oleh dunia internasional. Namun, dengan kepiawaian Agus Salim dapat menarik perhatian dunia internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam permasalahan agresi militer Belanda pertama. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu peran Sultan Syahrir. Pada bulan Agustus tahun 1947, Sultan Syahrir ditunjuk sebagai delegasi dalam sidang DKPBB oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun Sultan Syahrir bukan lagi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Di sana, ia berpidato tentang masalah yang dihadapi di Indonesia dengan Belanda secara sistematis. Dia beradu argumen dengan Menteri Luar Negeri Belanda, yaitu I.N. van Cliffen. Lalu, Menteri Luar Negeri Belanda menyebutkan bahwa Republik Belanda seperti halnya mikrofon radio. Kemudian Sultan Syahrir membalas dengan menyatakan bahwa Indonesia memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintah, wilayah, dan juga tentara. Oke, selanjutnya peran Sumitro Joyo Hadikusumo. Pada tanggal 14 Agustus 1947, beliau ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang DKPBB atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, beliau bersama Sultan Syahrir, Agus Salim, Charles Tambu, dan juga Suyat Moko. Kemudian mereka bersama menghimpun simpati dari PBB untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mengungkapkan bahwa Indonesia bersedia menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda dengan cara damai. Beliau juga menyatakan beliau menjelaskan satu-satunya cara menyelesaikan masalah antara Indonesia dengan Belanda yaitu memberikan komisi pelaksanaan resolusi DKPBB. Lalu yang terakhir, peran dari L.N. Palar. Beliau ditunjuk sebagai juru bicara tim diplomat Indonesia dalam sidang DKPBB yang dilaksanakan di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, tim delegasi Indonesia dan L.N. Palar berhasil mendapat dukungan internasional terkait kemerdekaan Indonesia. Mereka juga berusaha mendekati Amerika Serikat
untuk berperan aktif membantu penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda. Akhirnya, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat Amerika untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam DKPBB pada tanggal 22 Desember 1948 di Paris, beliau kembali ditunjuk sebagai melakukan diplomasi untuk menuntut aksi dari agresi militer Belanda yang kedua. Beliau menyarankan agar masalah Indonesia dengan Belanda diselesaikan dengan cara damai. Akhirnya, dengan kepiawaian dari LN Palar, PBB akhirnya berpihak kepada Indonesia dikarenakan Belanda telah melanggar piagam PBB dan juga melanggar resolusi damai DKPBB tahun sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.